Kenapa memilih Pak Andika, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya kita tidak jauh daripada Pak Jokowi. Seperti sahabat kita dari Projo tadi, mereka rupanya lupa melirik orang yang dekat dengan Pak Jokowi begitu. Karena sahabat Projo kan dengan Jokowi adalah apa saja yang Pak Jokowi bilang kan juga mereka ini. Tapi mungkin karena mereka sudah dekat sekali sejak 2014, jadi tidak melihat ada sosok Pak Andika yang berdiri di belakang Pak Jokowi yang selalu menjalankan tugas pertahanan negara yang mereka tidak lihat. Saat menggelar musrah, nama Pak Andika tidak muncul. Belum muncul atau memang ada cuma tidak terpublish, bisa Mas Handoko jelaskan? Iya, yang jelas kan ini nggak tahu saya sih kenapa nggak muncul nih. Kan nggak tahu saya. Makanya dimunculkan. Memang situasinya masih belum ada yang established, sehingga memang kalau hari ini kita ngomong siapa yang firm, ya baru ngomong siapa yang pegang 20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Tribuners, tahun politik sudah terasa. Tentu Tribuners juga sudah mulai menerka-nerka siapa nantinya yang akan dihukum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Berbagai aspirasi, dukungan atau usulan sudah mulai bermunculan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap mumpuni menggantikan duet kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Untuk membicarakan hal ini, hari ini kita sudah kedatangan dua tamu. Saya perkenalkan, dua-duanya adalah relawan. Yang pertama adalah Sekjen DPP Sekjen DPP Pro Jokowi atau Projo, Mas Handoko. Selamat siang Mas Handoko. Selamat siang Mas Dayat. Yang berikutnya adalah Bapak Dr. Hendrawan Saragi. Beliau adalah salah satu pimpinan dari Ormas Pendekar Indonesia, pendukung Bapak Andika Perkasa untuk Indonesia. Betul ya Mas Hendrawan? Ya, betul Mas Dayat. Oke. Pertama saya ingin bertanya dulu ke Mas Handoko. Kalau kita tahu jelang akhir tahun ini, Projo dan teman-temannya, mereka-mereka yang pada 2019 lalu itu memberikan dukungan atau menjadi pendukung atau relawannya Pak Jokowi itu menggelar yang namanya musrah. Musyawarah rakyat. Yang merupakan gerakan aspiratif yang ditujukan untuk menyerap aspirasi rakyat terhadap sosok calon pemimpin pengganti Pak Jokowi. Betul. Yang ingin saya tanyakan, yang mungkin juga para Tribuners ingin bertanya, siapa saja sih yang diajak dalam musyawarah itu? Terus bagaimana mekanismenya, Mas Handoko, silakan. Mungkin saya mulai ini ya, agak tarik ke belakang ya. Pertama, bermula dari Rakernas Projo di Magelang. Di situ Pak Jokowi bilang ojo ke susu. Ya, kemudian bicara lagi lah sama rakyat, dengarkan. Nah, kemudian Rakernas itu menghasilkan rekomendasi politik, yaitu menggelar namanya musyawarah rakyat di seluruh provinsi di Indonesia. Tapi kemudian karena kami sadar Projo ini kan tidak sendiri, banyak kawan-kawan di organ yang lain, maka musrah ini kami bawa ke forum relawan yang lain. Akhirnya bergabunglah di situ 18 organ relawan. 18 organ relawan. Ya, yang kemudian menggelar namanya musrah itu. Itu 18 itu berkurang atau susut? Atau masih tetap sama jumlahnya ketika 2019? Oh bukan, maksudnya untuk menggelar musrah ini sepakat
18 organ ini bergabung kita gelar namanya musra. Oh gitu, oke. Gitu. Tapi kalau jumlah relawan semuanya banyak. Banyak ya. Banyak banget. Nah, akhirnya kita mulai menggelar namanya musra pertama di Bandung dan dibuka oleh Pak Jokowi waktu itu. Nah, musra sendiri memang kita desain sebagai instrumen untuk menjaring, mendengarkan aspirasi rakyat secara lebih lebih detail ya, lebih mikro, lebih kita berharap hasilnya lebih presisi karena selama ini ruang opini publik itu dipenuhi oleh hasil-hasil survei, ya kan? Oke, kami akan coba dengan mekanisme kami yang kita namakan musra. Kalau siapa yang mau ikut, semua boleh ikut. Siapapun dari kelompok manapun itu boleh ikut, boleh menyampaikan aspirasinya. Nah, itulah yang kami lakukan mulai di Bandung bulan Agustus kemarin, kemudian ada ke Makassar yang kedua, tapi Makassar ketunda, akan digelar Sabtu besok. Kemudian yang ketiga di Riau, di Pekanbaru, yang keempat di Sumsel di Palembang, kelima hari Sabtu kemarin di Padang. Bukan mana? Kepri di Batam. Kepri. Hari Minggunya di Sumatera Barat di 7, Padang. berarti sudah 7 ya? 6 kota ya? 6 kota. Nanti akan kita lanjut terus yang sudah dalam antrian ini di Banten, Serang, kemudian Surabaya, juga di Jawa Tengah, ada juga di Gorontalo dan berbagai kota lain. Nanti ujung-ujungnya, bukan endingnya, closingnya kira-kira kita rencanakan di minggu ketiga Januari itu di Istora Senayan, Jakarta. Gitu. Begitu. Saya lihat kita perhatikan, mungkin Tribuners juga memperhatikan kalau setiap pasca gelaran musra yang dilakukan di beberapa provinsi itu kan kemudian siapa yang mendapat rekomendasi teratas berbeda-beda, Mas. Ya. Terakhir kalau di Bandung, kalau di Kota Padang itu yang saya ketahui Pak Prabowo. Kemudian ada Ganjar, ada juga nama Pak Sandiaga Uno. Itu mekanismenya gimana, Mas? Cara votingnya seperti apa? Atau cara penentuan untuk direkomendasi seperti apa? Jadi begini, yang pertama adalah siapa yang boleh hadir. Ini kami buka semua, siapapun boleh hadir. Dan kemudian kami tidak jadi ada beberapa sesi ya, ada beberapa hal yang tertanyakan. Ya. Sebenarnya nggak cuma capres-cawapres saja. Yang kita tanyakan juga ke rakyat itu program apa yang paling disukai rakyat, yang diharapkan. Itu beda-beda juga hasilnya. Dan terus kemudian apa sih sektor pembangunan apa yang menurut rakyat itu paling penting gitu. Apa pendidikan, apa kesehatan, macam-macam kita tanyakan. Nah, tetapi yang paling ramai dibicarakan memang siapa capres, cawapres. Nah, itu kita menggunakan e-voting. Jadi nanti yang hadir itu di sana kemudian dibagiin QR code, di scan pakai handphone, mereka tulis, mereka submit. Nah, mereka tulis nama langsung. Tulis nama. Jadi bukan pilihan, misalnya pilihannya adalah ABCDE, enggak. Maka kemudian kayak misalnya di Sumbar muncul di 10 besar itu namanya Pak Mahyaldi, Gubernur Sumbar sekarang. Ya terserah saja. Atau ketika di Bandung ternyata yang paling tinggi itu namanya Pak Jokowi sendiri misalnya. Ya kan? Itu terserah saja. Dan hasilnya kami tampung apa adanya, kemudian kami sortir 10 besarnya, ketemulah yang kita tiap minggu kita sebar gitu, itu hasilnya. Dinamikanya pasti punya apa ya? Punya kenangan tersendiri, Mas. Misalnya dari di awal dari Bandung, kemudian sekarang ini sementara ini baru berakhir di Kota Padang, tentu punya dinamika sendiri-sendiri itu, Mas. Pasti. Bisa jelaskan misalnya apa yang kemudian menarik, apakah kemudian sempat ada perdebatan sebelum melakukan e-voting terhadap para peserta musra itu? Jadi musra itu kan dipandu oleh panelis-panelis lokal. Ada panelis-panelis lokal yang bicara mengenai ya kepemimpinan, mengenai pembangunan segala macam. Kemudian di ujung sesi itu dilakukan e-voting. Memang
eh, di sini kita melihat memang ada beda-beda karena karakteristik daerah kan juga berbeda, Bos. Misalnya kemarin di Pekanbaru Pak Sandiaga leading gitu. Ya kita oh ya dia dulu memang punya jejak lah di Pekanbaru misalnya gitu kan. Pak Prabowo menang di Sumbar. Ya kan, dan segala macam. Termasuk muncul nama-nama yang selama ini nggak kita pikirkan, mungkin selama ini nggak banyak menyebutkan. Misalnya dalam survei-survei selalu di 3 besar itu Mas Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies Baswedan gitu kan. Tapi muncul nama di Bandung itu setelah Pak Jokowi kan justru namanya Sandiaga Uno gitu. Atau kemarin di mana Kepri sama di Padang misalnya itu muncul misalnya Pak Muldoko ada di 5 besar gitu. Ini kan semuanya ya kita potret saja nanti sampai kita lakukan sekian banyak, kita rekap hasilnya, kemudian ini hasil itulah yang akan kita serahkan ke Pak Jokowi. Ini loh Pak, hasil kami motret di lapangan. Kira-kira seperti itu. Pak Ganjar, Pak Prabowo ada disebut dalam setiap hasil musrah. Betul. Yang ingin saya tanya spesifik, Pak Anies Baswedan tuh muncul di mana? Di daerah mana? Kalau mungkin Mas Handoko. Kayak di Sumbar kemarin muncul juga. Cuman saya lupa ini, sudah banyak ini jadi lupa urutannya ya. Muncul juga. Gitu. Jadi memang karena kami tidak melakukan kawan-kawan panitia di lokal itu kan ngajak semua kelompok, ayo silakan. Gitu. Sehingga kemudian kita akan dapat hasil yang ya sesuai mereka aspirasikan. Begitu. Jadi ini untuk menepis kekhawatiran. Dulu dikhawatirkan musrah ini hanya alat untuk mengendorse satu nama. Makanya saya pernah bilang di media waktu itu, enggak, ini bukan urusan ngendorse orang per orang, enggak. Tapi ya daripada kemudian kita bicara-bicara berdebat, ya sudah kita jalankan aja. Nanti kan kelihatan. Nah sekarang terbukti setelah seri ke-6 ini, hasilnya beda-beda. Kami juga enggak mengintervensi hasil apapun yang dimaui oleh rakyat. Begitu, Bos. Oke. Tribuners, perlu kita ketahui tahun politik yang sudah mulai kencang, gimmick ataupun informasi-informasi berkembang, ternyata juga ada relawan namanya Pendekar Indonesia, pendukung Andika Perkasa untuk Indonesia, disingkat Pendekar Indonesia. Kita hadirkan di sini ketuanya Bapak Dr. Hendrawan Saragi. Kita mau tanya dulu nih sama Mas Hendrawan, Mas. Bisa dijelaskan nih sih Mas, asal muasal cikal bakal kemudian keinginan bersama teman-teman di Pendekar Indonesia itu kemudian membentuk sebuah relawan itu seperti apa asal muasalnya? Baik. Jadi awalnya itu kita dari tahun 2014 kita melihat bagaimana Pak Jokowi ya itu memasukkan kegembiraan di dalam berpolitik. Jadi kegembiraan yang kami maksudkan di sini adalah bagaimana beliau sering membuat kita terheran-heran dengan manuver-manuver yang membuat kita tercengang dan tertawa begitu. Jadi misalnya di dalam acara-acara publik ya beliau mengundang orang dan kemudian anak-anak atau apa itu dikasih hadiah gitu. Atau dan kemudian pada puncaknya lagi adalah kita lihat bagaimana beliau membuat kita terheran rival politik dijadikan menteri. Nah, itu kan membuat kita tertawa dan bergembira dan kami merasa wah ini suatu hal yang menarik ya. Politik itu memang harus membuat suatu kegembiraan. Jadi membuat suatu persaingan yang bebas dan tidak ada mengandung permusuhan antara satu dengan lain. Dan kita lihat juga bagaimana
dengan misalnya calon presiden dari Nasdem juga diberikan keleluasaan menjadi gubernur, tidak dihambat begitu. Dan kemudian sekarang dibiarkan lagi untuk menjadi calon presiden begitu. Jadi ini politik yang membuat kita sangat gembira begitu. Tidak ada suatu permusuhan, tidak ada zero sum game begitu, tapi membuat suatu kegembiraan. Nah, kemudian di awal tahun 2022 kita melihat sosok ada Jenderal Andika yang menjadi Panglima TNI dan dimunculkan juga di dalam survei-survei yang ada. Ya, kalau tidak salah Kompas itu bulan Januari memunculkan beliau sebagai capres di 2%. Dan kemudian terakhir di September itu 2,3%. Jadi ada peningkatan yang memang cukup signifikan. Dan Pak Ami, para relawan ini terdiri dari teman-teman, ya, dari profesional dan juga komunitas-komunitas yang ada, itu berpikir ini sosok yang memang cocok untuk menambah kegembiraan berpolitik. Nah, jadi sosok yang kita katakan indah begitu ya. Jadi boleh membuat Indonesia ini kembali menjadi indah dengan adanya sosok yang seperti ini. Dan kemudian kami mendeklarasikan dukungan di tanggal 9 Oktober itu mendukung Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029 gitu. Kalau boleh tahu embronya sudah ada di mana aja, Mas? Ya, Di jadi provinsi mana aja? kita ada di 6 provinsi, ada di provinsi. Sumatera Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Utara, ya, kemudian Jawa Timur, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. DKI Jakarta. Sudah berapa anggotanya, Mas? Ya, kalau anggota kira-kira yang terdata paling hanya 300-400. 300. Apakah itu juga ada mereka-mereka juga bagian dari partai politik, simpatisan partai politik, atau di luar, Pak? Mereka-mereka di luar Jadi dari partai berbagai komunitas. Mungkin juga dari partai politik ada, dan juga ada yang baru, yang gitu. sebelumnya tidak bergabung di dalam partai politik. Oke. Mungkin Tribuners juga bertanya-tanya nih, Mas Hendrawan. Kenapa memilih Pak Andika, Mas? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya kita tidak jauh daripada Pak Jokowi. Jadi mungkin untuk sahabat kami Projo, kenapa jauh-jauh ya mencari orang? Contohnya ketika Pak Jokowi naik 2014, beliau langsung diangkat sebagai Pangkostrat, Pas Pampres. Ya. Jadi 2014 Pak Jokowi naik, Pak Andika Pas Pampres. 2018 Pak Andika Pangkostrat. Dan 2021 hanya punya 1 tahun untuk menjadi Panglima, beliau diangkat menjadi Panglima. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat dekat sebenarnya dengan Pak Jokowi, begitu. Dan kalau kita lihat, mengapa kita cari jauh-jauh ya? Dalam artian kebesaran beliau ya di dalam memperhatikan anggota begitu, juga dalam kebijakan-kebijakan bagaimana menindak anggota yang tidak tunduk pada peraturan ya, dengan ketegasan beliau. Dan juga kalau kita lihat bagaimana memperhatikan masyarakat dengan nilai-nilai, ada peraturan-peraturan yang diuji sampai ke Mahkamah Konstitusi mengenai umur, dan juga membantu ada Sersan Aprilia Manganang begitu ya. Dan segala hal-hal yang humanis yang ya tidak ada yang memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, tapi sentuhan kemanusiaan beliau itu sangat terasa ya. Dan jadi di dalam sisi kepemimpinan beliau juga memiliki visi yang jelas, yang tidak otoriter, tidak negara yang akan menjadi negara totaliter. Bagaimana beliau merangkul ya pasukan-pasukan untuk di Asia Pasifik untuk bisa
menggelorakan perdamaian dan lain-lain. Nah, jadi dari segi visi, ketokohan, juga sentuhan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan juga itu membuat sebenarnya Jenderal Andika orang yang pantas untuk jadi presiden. Karena ketegasan beliau dan juga kecerdasan beliau. Nah, ini yang membuat kami, wah, ini tokoh yang tidak jauh dari kita, ya. Jadi dia ada di sekitar kita dan lalai begitu kita untuk memperhatikan. Kita mencari-cari orang yang lain begitu. Nah, padahal dia ada di sekitar kita. Dan inilah orang yang layak untuk kita dukung. Begitu. Saya mau tanya dengan Mas Hendrawan, ini relawan ini sudah diketahui Pak Andika atau belum sih? Atau sudah dapat restu atau belum sih? Nah, jadi memang kalau kita lihat Jenderal Andika Perkasa, kita sangat menghormati komitmen beliau terhadap petugasnya. Jadi yang etis itu adalah bahwa ketika orang menjabat sebagai pejabat publik, dia tidak boleh sebenarnya untuk berkampanye, untuk dia menyalonkan diri sebagai tempat lain begitu. Jadi diselesaikan dulu tugasnya. Baru kemudian dia akan bebas untuk menerima tawaran yang lain ataupun tidak. Gitu. Mas Hendrawan yakin Pak Andika mau? Nah, mengenai kemauan, kalau dilihat dari bahasa tubuh, misalnya ketika beliau ditanyakan sewaktu menghadiri wisuda daripada putrinya di UGM, ada media yang menanyakan apakah beliau bersedia menjadi wapres daripada Anies Baswedan. Dan kemudian beliau mengatakan, wah, saya masih bertugas. Saya tidak ada komunikasi dengan relawan. Ya, saya fokus dengan pekerjaan saya. Jadi itu yang kami bisa tangkap, dan juga sebagai negara demokrasi, kami relawan Pendekar Indonesia itu memiliki hak untuk mengajukan calon yang kami anggap itu mewakili aspirasi kami. Sama seperti yang dilakukan oleh sahabat kita Projo, mereka juga menggali aspirasi dari masyarakat. Siapa saja calon yang layak untuk mereka majukan, untuk diajukan kepada Pak Jokowi. Nah, kami sudah punya calon itu, dan itulah yang menjadi hak politik daripada Pendekar Indonesia. Tribuners, ini yang menarik. Ketika saya tanya, apakah Pak Andika mau, Mas Hendrawan kemudian bilang, Pak Andika pernah ditanya apakah bersedia menjadi wakilnya Pak Anies Baswedan. Kemudian Pak Andika menjawab, saya bertugas, saya menjalankan tugas saya dulu. Atau mungkin ini secara politik kita berpikir, mungkin ini kemudian Mas Anies menunggu Pak Andika untuk bisa dipinang menjadi calon wakil presiden. Kita nggak tahu nanti politik ke depan. Cuman saya mau bertanya ke Mas Handoko, Mas, dari apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Hendrawan kan memang figur Pak Andika tuh mumpuni, punya ketokohan, seorang nasionalis, dan juga layak dicalonkan sebagai calon presiden. Cuman yang kita pertanyakan, sampai terakhir gelaran musrah di Kota Padang, nama Pak Andika belum muncul. Muncul pertama kali Pak Andika itu ketika dia direkomendasikan oleh Partai Nasdem merekomendasikan 3 nama kalau nggak salah ya. Tapi kita belum tahu teman-teman di Musra yang notabene adalah para relawan pendukung Pak Jokowi di 2019 saat menggelar Musra, nama Pak Andika tidak muncul. Belum muncul atau memang ada cuma tidak terpublish, bisa Mas Handoko jelaskan. Iya, yang jelas kan ini nggak tahu saya sih kenapa nggak muncul nih. Kan nggak tahu saya. Makanya dimunculkan. Saya nggak tahu betul itu. Artinya saya juga nggak bisa jelaskan, Bos. Ini loh. Yang musrah itu nggak cuman ini loh, nggak cuman pendukung Pak Jokowi loh ya. Ya. Misalnya kayak di Sumbar, artinya yang di Pilpres kemarin ya. Ya. Misalnya kemarin di apa namanya, Sumbar itu kan. Di sana Pak Jokowi itu kalah telak, Bos, 2019. Ya. Iya kan?
Nah, yang menang itu karena Gerindra, terus kemudian apa namanya PKS gede juga. Makanya kemarin dia muncul ada. Jadi yang datang ke acara musrah itu bukan hanya relawan pendukung Pak Jokowi, enggak, tapi seluruhnya. Silakan datang. Kemarin juga kawan anggota DPR RI Gerindra dapil sana, Andri Rosiade juga hadir juga di musrah. Makanya di Sumber juga muncul juga nama Pak Mahyildi yang politisi PKS di 10 besar calon presiden versi kawan-kawan di Sumber. Jadi memang ini forum yang kita lepas saja. Maka saya juga nggak bisa jawab kalau ditanya kenapa Pak Andika nggak muncul. Aku nggak ngerti bos itu bos. Okay. Gitu nggak bisa jawab bos. Gitu. Begitu ya. Iya. Saya juga nggak tahu itu. Artinya ya saya nggak ngerti. Tapi yang kita tampilkan yang 10 besar kan. Apa saya datanya pasti ada sih. Apakah mungkin suaranya terlalu kecil atau apa saya nggak tahu. Tapi bener-bener itu nggak ngerti aku bos kalau ditanya itu. Ya, kenapa Andika nggak muncul? Nggak ngerti saya. Gitu. Saya nanya ke Mas Hendrawan, Mas, ada nggak sih komunikasi dengan partai politik, tokoh-tokoh partai politik yang kemudian dalam tanda kutip memarketing Pak Andika untuk kemungkinan untuk bisa diusung atau didukung sebelum didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum pada Oktober 2023, atau misalnya Mas Hendrawan sudah berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik terkait niatnya teman-teman Mas Hendrawan di Pendekan Indonesia. Ya, jadi memang kalau melihat daripada status semua calon pada saat ini, itu semua sebenarnya masih nol. Jadi kita sering menganggap bahwa Anies sudah punya tiket, kemudian ada Mbak Puan, kemudian ada Ganjar sudah punya tiket. Itu semua kan masih nol. Anies masih hanya punya Partai Nasdem. Dia perlu banyak koalisi lagi. Kemudian Ganjar juga belum dicalonkan. Ya. Jadi kemudian Mbak Puan juga belum dicalonkan. Nah, jadi posisi daripada 3 calon yang sering digadang-gadang dengan posisinya Pak Andika Perkasa juga sama-sama nol. Jadi kita memulai dari fresh start begitu. Nah, jadi start yang masih semuanya sama-sama nol, ya komunikasi politik untuk dilakukan juga percuma kan? Karena toh akhirnya juga partai yang menentukan. Begitu. Jadi artinya adalah yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana agar elektabilitas ataupun masyarakat tadi tersadarkan bahwa ada tokoh yang pantas untuk dilirik, untuk bisa dimajukan sebagai calon, dan itulah kehendak rakyat begitu. Nah, seperti sahabat kita dari Projo tadi, mereka lupa melirik orang yang dekat dengan Pak Jokowi begitu. Karena sahabat Projo kan dengan Jokowi adalah apa saja yang Pak Jokowi bilang kan juga mereka ini. Tapi mungkin karena mereka sudah dekat sekali sejak 2014, jadi tidak melihat ada sosok Pak Andika yang berdiri di belakang Pak Jokowi yang selalu menjalankan tugas pertahanan negara yang mereka tidak lihat. Nah, kami sebagai junior melihat, oh, beliau ini, kenapa enggak ini dicoba begitu? Ini sosok yang indah. Gitu. Ayo coba. Berarti dalam musrah nanti coba dimunculkan nama ini. Siapa tahu. Iya, jadi karena di media sosial kita melakukan riset, itu banyak sekali nama orang-orang secara pribadi maupun kelompok membuat video-video Pak Andika. Membuat sangat menghormati beliau. Dengan apa yang beliau lakukan, keseharian beliau. Begitu. Nah, saya rasa itu yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa sebenarnya ini semua startnya nol. Jadi yang 3 sering dikemukakan itu nol juga itu, Pak. Gitu ya? Iya. Jadi sama-sama startnya. Merasa nggak sih Mas Handoko sedang dirayu Mas Hendrawan? Ya, artinya ya kami memang tidak
politik ini kan ya matematikanya kan rumit ya, Rumit, variabelnya betul. banyak. Variabelnya banyak dan dinamis semua. Satu variabel berubah, konstelasi berubah. Ya kan? Ya memang saya setuju misalnya situasi hari ini. Situasi hari ini memang belum ada yang firm. Misalnya hari ini rencananya deklarasi koalisi perubahan. Ya. Ya kan? Ternyata nggak kejadian. Ada yang belum siap. Ya kan. Juga kemarin misalnya Gerindra, PKB yang santer kedengar akhir Oktober akan deklarasi. Ya kan, ternyata ini sudah November juga nggak kejadian. Ya. Ya, terus kemudian juga ada koalisi yang sudah kebentuk namanya KIB, tapi belum ada nama pasangan calonnya. Ada PDI Perjuangan yang belum ngomong koalisi. Ya. Memang situasinya masih belum ada yang established. Sehingga memang kalau hari ini kita ngomong siapa yang firm, ya baru ngomong siapa yang pegang 20%. Kan begitu. Ya. Yang di parlemen, ya kan, artinya PDI Perjuangan pasti dapat tiket. Kan begitu. Apakah PDI Perjuangan nanti mau mencalonkan Mas Ganjar atau Mbak Puan kan kita nggak tahu juga. Ya. Kemudian Gerindra sangat mendekati threshold. Sehingga satu partai atau siapa ikut pasti dapat tiket. Yang lain-lainnya masih harus 3 partai, masih harus begini, ini agak lebih rumit. Ya. Tetapi memang ya kita sadari betul ternyata lapangannya belum sampai ke situ, Bos. Kan bagaimanapun oke lah ini nama-nama banyak, tapi kemudian Pilpres adalah kan kontestasi. Ya. Bahwa siapa yang bisa berlaga di situ dia harus memenuhi syarat. Ya. Nah, syarat-syarat itu tadi yang sekarang saya bilang yang syaratnya mencukupi ya PDI Perjuangan. Mungkin yang akan lulus Gerindra tinggal berkoalisi dengan siapa. Yang lainnya kan masih belum tahu ini. Nah, apakah KIB akan tetap seperti itu atau ketambahan partai lain seperti yang mereka bilang beberapa hari ini mereka tunggu 2 partai lain? Ya. Ya kan atau apa? Jadi memang saat ini kita belum tahu juga siapa yang akan berlaga pada kontestasi itu. Tetapi juga kita nggak bisa bilang bahwa situasinya nol semua, nggak juga. Ya. Karena bagaimanapun juga secara kalkulasi politik kita kan menghitung Pak Prabowo punya modal besar karena sudah berlaga 2 kali dan selalu angkanya tinggi. Ya kan? Kemudian beliau sangat mungkin untuk masuk laga karena sedikit lagi dia butuh tiket. Ya kan, Mbak, misalnya PDI Perjuangan ya tinggal Mbak Puan atau siapa, nggak ngerti, yang jelas sudah mereka dapat tiket. Jadi situasinya bukannya nol semua, enggak, beberapa orang sudah punya modal, termasuk hasil survei juga sebuah modal. Karena politik ini kan bagaimana mempengaruhi persepsi publik, ya kan? Itu modal juga. Artinya kita ngomong Anies Baswedan, ya memang baru 1 partai, tapi Nasdem sudah declare, ya kan, bahwa calon mereka adalah Anies. Ya punya modal juga, tinggal cari tambahan-tambahan, ya kan, meskipun sampai hari ini belum pada level yang mencukupi. Sementara ada orang-orang di luar yang nggak punya partai, misalnya ya nama-nama tadi, misalnya Pak Sandiaga Uno misalkan mau lewat mana, atau Pak Andika Perkasa mau lewat mana, karena untuk berada di lapangan itu nanti butuh syarat-syarat, butuh tiket gitu. Kira-kira seperti itu. Sehingga saya juga mau sampaikan, saya tadi kan tergelitik juga dengan judul podcast ini, siapa dapat restu Pak Jokowi. Betul. Artinya situasi hari ini ya kita pasti belum bisa ngomong
Ya. siapa yang akan dapat restu. Mhm. Ya meskipun ya ini hari-hari belakangan apa namanya, karena berentetan acara-acara partai ya. Ya. Kalau di Golkar Pak Jokowi ya mungkin mengangkat Pak Erlangga gitu kan. Ya. Kemarin di Perindo nyebut nama Pak Prabowo Ya. gitu kan. Ya tapi kan secara real belum ada yang bisa kita bilang kemudian oh ini loh calonnya. Kan belum bisa Mas hari ini. Itu problemnya. Ya. Bagi Projo atau teman-teman yang sedang menyelenggarakan musrah, juga Mas Hendrawan yang bersama teman-temannya di Pendidikan Indonesia adalah bukan penentu. Artinya tiketnya tetap ada di partai politik gitu kan Mas. Artinya siapapun nanti yang akan didaftarkan di KPU itu tetap tangannya ada di partai politik, mengusung maupun mendukung. Nah, pertanyaan saya ke Mas Handoko dulu. Mas, bagaimana kemudian hasil musrah ini kemudian Pak Jokowi, kalau menurut Mas Handoko bilang silakan dilanjutkan. Kemudian hasilnya kemudian diketahui oleh Pak Jokowi. Bagaimana kemudian hasil musrah itu kemudian dalam tanda kutip bisa mengintervensi partai-partai politik yang mungkin yang selama ini mendukung pemerintahan Pak Jokowi, Mas? Ya, sebetulnya bahasanya jangan mengintervensi, Bos. Kita juga nggak bisa mengintervensi. Cuman kami punya pengalaman. Ketika di 2013, ya kan, kita lihat sosok yang paling kuat waktu itu adalah Pak Jokowi. Ya kan, kita hakul yakin waktu itu bahwa Pak Jokowi ini sosok yang tepat. Maka kemudian ya kita melakukan langkah-langkah politik dalam rangka memohon sebetulnya, meminta betul kita waktu itu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri, Bu, ini loh Bu dicalonkan Bu, gitu. Ini begitulah kira-kira ya. Akhirnya meskipun ya dalam langkah politik ya kita bangun opini apa segala macam biasa kan gitu kan. Sama seperti ini kita akan cari bahwa nanti cara kemudian kita menawarkan ya mungkin Pak Jokowi atau kami kawan-kawan yang ada di musrah ini punya langkah-langkah politik yang supaya yang pegang tiket ini, mau mencalonkan orang yang dipilih dari hasil musrah. Kan seperti sama sebetulnya. Ya kan? Jadi kami nggak mungkin bisa mengintervensi para partai politik ini karena mereka lah pemain formalnya. Kita ini kan apa ya Mas ya, kita main di bawah ini, jaring suara ini kita sampaikan ini loh. Makanya kemarin kita sudah ketemu dengan Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Nah siang ini jam 1 kami ketemu sama Pak Prabowo, Ketua Umum Gerindra. Dalam rangka itu mengkomunikasikan langkah-langkah semacam itu yang tidak tahu nanti langkah apa lagi yang akan kami lakukan, tetapi akan kami komunikasikan kepada mereka yang punya hak untuk mencalonkan pasangan calon. Ya. Kan begitu. Mas Handoko dengan para lewanya melalui musrah sudah melakukan langkah politik yang cepat ini Mas. Bertemu, bersilaturahim dengan para tokoh politik, kemudian mendapat masukan atau berdiskusi. Sementara kalau Mas Hendrawan ini wait and see Mas. Ketemu Pak Andika aja belum gitu loh Mas. Terus bagaimana kemudian kalau saya tanya berkomunikasi dengan partai politik dulu deh. Kalau sebelum dengan Pak Andika, gimana caranya Mas? Cara seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Projo bersama dengan musrah. Ya, baik. Mari kita ingat lagi sebenarnya tahun 2014. Ya, jadi waktu Ibu Mega mau mencalonkan Pak Jokowi itu kan hanya beberapa bulan sebelum Pilpres kan. Jadi kalau kita main ular tangga tuh, Mas, itu kan capek nih keliling-keliling. Kemudian udah sampai 2 baris, ada ular, kita turun lagi begitu. Kan ada ular tangga tuh yang dari bawah tuh sampai angka 87 begitu. Ya. Iya. Jadi yang tangganya paling panjang begitu.
Jadi buat apa kita keliling, tapi nggak nyampe juga begitu. Sementara sejarah daripada Projo harusnya ingat bahwa pada saat Pak Jokowi naik itu hanya beberapa bulan dari Pilpres. Jadi sebenarnya Pak Jokowi tidak ada modal begitu, tanda petik ya. Dia hanya kader partai. Jadi tidak ada modal tadi 6% dari 9% dari Nasdem, ini sekian persen, nggak ada. Tapi beliau tiba-tiba saja dengan tiket dari ibu naik begitu. Nah, jadi makanya kita katakan di awal tadi bahwa politik itu kegembiraan dan banyak surprise. Begitu. Jadi tidak mesti kita dengan tadi banyak-banyak keliling, toh nggak jelas juga ininya, apa yang dikerjakan. Hasilnya. Yang penting kan hasilnya. Siapa yang seperti Mas katakan tadi, yang punya tiket 20% siapa? Nah itu saja yang harusnya dideketin. Kenapa harus keliling-keliling? Padahal punya gato di 20%, tapi dikelilingin yang lain-lain begitu. Ini kan apa ini? Sebenarnya nggak punya apa tujuannya? Kenapa nggak gato ke yang 20%? Berarti kan sebenarnya ada itu melakukan pekerjaan yang sia-sia, katanya dekat dengan ini. Tapi dikeliling-keliling cari yang lain gitu. Nah, jadi maksud saya adalah bahwa ya kita lihatlah bagaimana situasi menjelang penetapan calon dari partai yang punya tiket yang 20%. Jadi bagi kita relawan, kita memunculkan tokoh seperti yang dilakukan oleh teman sahabat Projo dulu, bahwa beliau dan teman-teman berkata bahwa kami menemukan tokoh itu dan ini adalah hadiah bagi rakyat Indonesia. Nah itu juga yang sedang kami kerjakan, bahwa ini kami sudah menemukan tokoh itu dan ini hadiah bagi rakyat Indonesia. Gitu ya. Jadi seperti itu Mas yang sedang kita kerjakan. Jadi intinya teorinya sama, politik itu di last minute, adanya di akhir. Cuman caranya berbeda karena Musra juga menjaringnya calon-calon itu dengan menyerap aspirasi dari berbagai provinsi, berbagai daerah, kemudian itu yang kemudian diumumkan kepada publik. Tetapi kalau Ormas Pendekar Indonesia fokus, saya pinginnya Pak Andika, kan seperti itu. Kira-kira itu. Nanti kapan-kapan Pendekar Indonesia bisa diundang secara khusus Mas di acara Musra mungkin ya. Silakan. Silakan hadir. Kami siapa saja silakan hadir. Siapa saja sampaikan aspirasi karena memang itulah, karena kami memang mendesain Musra ini sebagai tadi instrumen demokratis yang kami pengen dengar suara real di bawah itu seperti apa. Jadi itu karena akurasi data yang kami dapat di bawah itu yang akan nanti juga sangat berpengaruh pada bagaimana keputusan yang akan kita ambil kan. Gitu Mas. Oke, Mas Hendrawan, kalau tadi disebut baru 6 provinsi, ada kemungkinan nggak bertambah itu jaringannya relawan ini, ormas ini? Iya, kalau kita memang ingin beliau menjadi calon yang diperhitungkan, ya itu harus ditambah sampai 34 provinsi. Tapi memang yang menjadi concern kami adalah bagaimana agar setiap provinsi ini itu konsolidasi. Dan untuk menambah daripada anggota itu memang banyak yang sudah kami kerjakan, yaitu dengan mengadakan banyak acara dan juga banyak grup-grup WA yang sudah dibentuk, sehingga itulah nanti akan menjadi bibit daripada pergerakan itu. Dan memang kami tidak sebesar dari sahabat kita Projo, karena kita masih gerakan yang minoritas begitu. Ya, jadi rencana ya harus untuk menambah. Itu memang suatu ikhtiar daripada Pendekar Indonesia, dan juga teman-teman melihat antusiasme mereka, ya, semangat untuk mempercantik keindahan berpolitik itu tinggi sekali, Mas. Dan mereka sangat semangat dan juga senang dengan apa yang sedang kita kerjakan, dan khususnya dengan tokoh ini, itu mereka sangat memujanya, sama seperti Projo dulu memuja Pak Jokowi. Ya, Tribuners, mungkin kita sepakat dengan dua narasumber bahwa
politik itu adalah kegembiraan. Kegembiraan untuk mewarnai Indonesia, mewarnai perjalanan bangsa ini akan menjadi lebih baik. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada dua narasumber mengenai apa keinginan atau harapan tahun politik 2004 ini akan berjalan dengan damai, tidak terulang seperti pertarungan pemilihan presiden seperti sebelumnya. Kita ingin tahu dari dua narasumber ini untuk closing statement. Silakan Mas Andiko. Oke, terima kasih. Jadi Projo ini sebetulnya lahir dari semangat untuk melanjutkan cita-cita reformasi, ya kan? Itu yang menjadi apa namanya bagian awal lah dari cara kami. Maka tentu kami sangat berharap bahwa pemilu 2024 itu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penguatan peningkatan kualitas demokrasi kita. Demokrasi yang pemilu yang apa namanya dengan partisipasi yang tinggi, ya kan, pemilu yang bersih, yang kemudian juga pemilu yang menghindari isu-isu yang merusak nasionalisme kita, merusak keutuhan kita sebagai bangsa dan negara. Karena pemilu apapun, pilpres apapun itu namanya, hanyalah sebuah instrumen untuk mendapatkan seorang presiden yang itu merupakan, anggaplah dia direct manager lah dari apa namanya republik ini, yang juga periodenya juga cuman 2 kali, cuman 10 tahun. Jadi sangat tidak atau sangat terlalu mahal kalau kemudian pemilu itu justru menurunkan kualitas demokrasi kita. Jadi harapan saya pemilu 2024 menjadi tonggak baru bagi penguatan kehidupan demokrasi kita. Terima kasih. Ya, silakan Mas Hendra. Iya. Jadi di 2024 ini kalau kita lihat ada sebenarnya kriteria yang disebutkan oleh Pak Jokowi sebagai calon presiden. Dalam suatu pertemuan beliau mengatakan cari pemimpin itu yang mengerti makro, mengerti mikro, berbasiskan data yang akurat dan kemudian pintar mengeksekusi. Nah, jadi keempat kriteria ini kami lihat itu ada pada diri seorang Jenderal Andika Perkasa. Bahwa beliau mengetahui makro, strategik, mikro, beliau sangat perhatian dengan bawahan dan sampai masalah-masalah mikro seperti penusukan anggota, kemudian kasus di Papua, dan kemudian Kanjuruhan, beliau menaruh perhatian dengan hal-hal seperti itu dan hadir di sana. Dan kemudian berbasis data, pasti militer berbasis data. Dan kecepatan mengeksekusi itu ada juga pada diri beliau. Jadi beliau adalah orang yang cerdas, tegas, dan pantas untuk menjadi calon presiden 2024 nanti. Nah, himbauan kami adalah kepada khalayak ramai bahwa lihat rekam jejak ketika memilih nanti. Ketika kita tidak mengetahui rekam jejak calon yang kita akan pilih, lebih baik kita tidur di rumah. Tidak usah datang ke TPS. Kenapa? Karena itu hanya akan menambah suara Anda yang tidak Anda kenal. Untuk apa Anda menambah suara yang tidak Anda kenal? Tapi ketika tingkat partisipasi tinggi, buat apa? Kalau calonnya tidak dikenal. Jadi, lihat rekam jejak daripada calon yang ada, dari nama-nama yang tadi kita sebutkan, dan kemudian pelajari betul-betul, karena nanti kita akan menerima paket sebenarnya. Jadi berbeda ya, kalau kita pergi ke supermarket misalnya, kita bawa keranjang ini Mas. Ya. Saya butuh sabun, saya masukkan. Saya butuh sampo, saya mau beli air minum. Gitu. Nah saya beli. Tapi semua isi keranjang itu adalah pilihan saya. Dan saya tidak akan membayar yang bukan pilihan saya. Gitu. Ya. Dan di dalam keranjang ini tidak ada yang bukan pilihan saya. Tapi kalau demokrasi berpolitik, keranjang itu sudah ada paketnya. Ditetapkan dengan yang 20% tadi. Satu paket, 2 calon, capres-cawapres, 1 paket lagi, 2 calon, atau malah 3 paket lagi. Kita nggak bisa mengutak-atik itu, paket itu.
Di situ ada odol, ada sampo begitu. Padahal kita hanya butuh aqua. Kita butuh aqua, tapi yang ada odol dan sampo begitu. Ya. Nah, itu dalam demokrasi politik. Beda dengan kita belanja ke supermarket. Nah, jadi dengan ada begitu, nah kita harus benar-benar mungkin memajukan calon kita agar aqua yang ada di calon itu. Sehingga itulah yang kita butuhkan. Jadi bukan yang tidak kita butuhkan. Jadi pesan saya itu, Mas, lihat rekam jejak dan juga kita dukung calon yang tegas, cerdas, pantas. Ya. Apa yang dikatakan oleh Mas Handoko dengan Mas Hendawan adalah bingkai dari demokrasi. Aristoteles mengungkapkan demokrasi adalah suatu prinsip tentang kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Sementara menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semoga diskusi ini dapat memberikan sudut pandang bagi Tribuners semua dimanapun berada, bebas memilih dan ikut bersama-sama menentukan nasib bangsa kita ke depan secara bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.